Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya, baik. Hai gengs, teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube Wila Basari Official. Ya, tentunya kali ini kita masih dalam konten yang sama, yaitu ngopi santai, alias ngobrol pintar tapi tetap santai. Nah, dengan tema yang sama juga, yaitu bagaimana sih caranya menjadi dosen yang kreatif, inovatif, dan juga visioner. Nah, kebetulan hari ini Wila ada nih salah satu seorang narasumber yang sudah mumpuni di bidangnya. Kita langsung sapa aja yuk. Halo Pak Deli. Ya, pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Iya baik. Apa kabarnya Pak? Baik Bu. Baik pagi ini baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Selalu sehat ya Pak ya. Ya, Ibu. Amin. Ya, oke. Pak Deli bisa memperkenalkan diri sambil nyapa teman-teman yang mungkin lagi nonton channel saya dengan menyebutkan nama dan juga profesi saat ini. Silakan Pak. Ya, selamat pagi rekan-rekan, teman-teman yang sedang ikut online di sini dan perhatikan ngopi ya. Perkenalkan, nama saya Deli Putra, Sarjana Teknik, kemudian Master Business Administration. Jadi S2-nya di bisnis, mungkin sama kayak Ibu ya, sekolah di sedang bisnis. Itu saya saat ini sehari-hari sih kerjanya sebagai wira swasta ya, dagang gitu ya, dagang keliling lah ya, karena dari rumah. Kemudian kalau malam saya ngajar di STT Mandala. Kebetulan STT Mandala itu saya alumni di sana. Iya. Saya di sana udah sekitar 10 tahunan, dari 2000, sejak saya pulang ke Bandung aja. Jadi waktu itu saya ngobrol dengan Pak Dwi, ternyata coba kalau ada lowongan, jadi saya ikut sampai sekarang. Ya. Jadi sampai sekarang 2011 lah. Mulai dapat tugas di ngajar di Mandala. Iya. Oke, berarti udah bisa dibilang senior ya Pak ya. Dosen senior. Oke, ya Pak Deli, ininya mengajar prodi bagian apa Pak? Saya megang teknik informatika, dan sesuai di teknik informatika khususnya untuk D3 ya, karena saya S1-nya kan teknik informatika Pak. Sarjana teknik informatika. Kalau semester ganjil saya mengajar multimedia atau sistem multimedia. Kalau semester genap saya mengajar pemrograman assembly. Assembly. Oke. Dua itu aja. Ya, baik Pak. Lanjut ke pertanyaan ya Pak ya. Nah, Pak Deli, gimana sih cara menyampaikan materi di dalam suatu kelas ya supaya mahasiswa tuh nggak merasakan kejenuhan gitu Pak? Iya ya. Memang pengalaman saya dulu waktu masih belajar jadi mahasiswa, ada beberapa dosen memang bawaannya ya tegang, sudah kita mau belajar aja stres, belum masuk kelas sudah stres ya. Tapi saya dari sana saya coba belajar ya, ingat seperti itu. Maka waktu mau masuk kelas sikap pembawaan saya juga bersahaja ya. Tentu busana bermartabat. Kemudian ramah. Saya tegur dulu kalau ketemu mahasiswa belum di kelas ya, masih di perjalanan menuju kelas ya, saya tegur dulu. Sore kalau saya ingat namanya ya sebut namanya Andi ya, siapa gitu. Ya itu waktu masuk kelas bawaan saya santai, ya nggak pakai pasang muka tegang atau muka sangar gitu ya, supaya ditakuti mahasiswa, supaya berwibawa kalian. Saya pikir saya zaman sekarang nggak perlu seperti itu dulu ya. Iya. Karena kita belajar dengan keadaan tegang segitu malah nggak masuk sebenarnya. Iya. Nanti akhirnya ilmunya dibalikkan semua ke dosen. selesai perkuliahan. Ujian, selesai semua, hilang pengetahuan. Saya pikir juga menganggap mereka itu udah mahasiswa, berarti udah dewasa lah ya, meskipun secara mental. Iya. Meskipun sebagian juga belum, ya nggak apa-apa, tapi kan mereka juga masih belajar.
bicara secara normal wajar ya. Memang sekali-kali ya diselingi humor lah ya kalau bisa. Memang nggak semua pengajar itu bisa humor ya. Iya. Saya juga sebenarnya cenderung nggak bisa. Tapi ya saya coba belajar ya. Mungkin suka lihat stand up komedi ya di televisi kan sekarang banyak ya. Iya, betul. Itu bisa kita ambil ya. Terus ada pelawak ya yang lucu-lucunya itu kita bisa ambil juga. Iya, betul. Dari teman-teman, mungkin ada teman dosen atau apa kan, kadang-kadang kalau kita ketemu ngobrol, mereka bisa lucu, kita ingat cara lucunya itu seperti apa. Gitu. Iya, betul Pak. Iya. Pada naturalnya orang tuh sebenarnya bisa melucu. Iya. Iya, betul Pak. Jadi memang pembawaan dosennya itu sendiri jangan terlalu kaku ya, seperti itu ya Pak ya. Jadi biar cair, enak mahasiswanya ya, ada sense host of humornya juga gitu, humornya dikit gitu. Jadi biar kelas tuh cair ya Pak. Dan hidup dan juga ada interaksi juga gitu ya Pak ya. Ya. Iya Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Perkembangan teknologi ini kan Pak ya semakin canggih. Nah, ilmu pengetahuan juga semakin berkembang dengan cepat ya Pak ya. Nah, bagaimana sih Pak cara merangkum materi itu supaya sesuai dengan kondisi saat ini gitu Pak? Silakan Pak. Ya itulah jadi. Tapi kita hidup atau generasi sekarang disebutnya generasi Z ya, ada untungnya, untung sekali, beruntung sekali. Kenapa? Sekarang dengan internet yang begitu canggih ya, kita juga apapun kita bisa dapat pengetahuan apapun gitu ya. Tinggal cari di YouTube ya atau di Google, cari apa ya, ribuan, mereka akan bisa jawab ribuan. Bahkan karena kecepatan teknologi pun kita bisa ikuti, ya bisa tetap bisa. Nah itu jadi perkembangan itulah yang perlu dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk menambah pengetahuan, bukan menambah lagi, untuk menggali skill ya, keahlian, sehingga apa yang dia bisa maksimal gitu, maksimal. Jadi pengetahuan bukan dari dosen aja gitu, dari kemauan diri sendiri untuk memanfaatkan teknologi internet. Jadi sifatnya kalau bisa ya jangan terima semua dari dosen, apapun itu galilah, lebih banyak menggali dari internet dulu. Banyak video-video ribuan bahkan gitu ya yang bisa dipakai untuk belajar gitu. Dan nggak bayar, banyak yang nggak bayar gitu. Iya Pak. Oh iya, oke. Jadi pada intinya kita harus mengupgrade ilmu juga ya Pak ya, dengan perkembangan teknologi saat ini. Jadi biar kita tuh nggak ketinggalan ya Pak ya. Jadi nggak berfokus pada buku babon gitu kan, ilmu zaman dulu kan kuno gitu, enggak ya. Kita harus update juga ilmu kita gitu kan ya. Oke Pak, baik. Pertanyaan terakhir Pak, harapannya nih ya Pak Deli sebagai dosen nih, untuk dunia pendidikan tuh seperti apa Pak yang diinginkan ya Pak? Ya dengan perkembangan internet yang luar biasa ini ya, bahkan pojok dunia manapun bisa terjangkau, sebaiknya kita tuh menyesuaikan diri gitu ya. Nah mahasiswanya menggali, jadi tugas dosen saya pikir ke depannya ini dosen itu sebagai penuntun, kemudian mengarahkan ya, atau kalau ketemu di kelas ya sebagai lawan diskusi lah ya, memperluas ya, sehingga memperbaiki cara pandang yang mungkin belum masuk rel ya, cara berpikir mahasiswa. Dan memang kan mau nggak mau ya dosen kan lebih dulu tahu pengetahuannya tersebut ya, sehingga bisa mengarahkan mahasiswa. Karena kalau masih belajar seperti mahasiswa kan kadang-kadang masih masih kesana, kepikir kanan kiri, ke depan belakang, untuk pengetahuannya itu belum sesuai dengan relnya ya. Dan memang tugas mahasiswa ya seharusnya ya carilah, jangan seperti tadi jangan mengandalkan dari dosen aja, cari
karena dia itu kan pengetahuan buat diri sendiri. Ya, terbuka sekarang, zamannya terbuka sekali. Mau jadi ahli apa, mau jadi jago apapun. Halo, Pak Deli. Aduh, ini kayaknya internetnya nih kayaknya lagi apa ya? Sebentar. Halo Pak. Pak Deli. Ya. Ya, maaf Pak. Ini kayaknya sinyal saya yang bermasalah. Jadi terputus. Oke, saya sudah bisa menangkap harapannya untuk ke depan. Jadi pada intinya yang diharapkannya itu adalah metode pembelajaran itu lebih ke student learning center ya Pak ya. Jadi mahasiswa yang lebih aktif, kemudian dosen yang hanya menjadi fasilitator mahasiswa itu, gitu kan ya Pak ya. Jadi selebihnya dituntut mahasiswa untuk aktif dalam pembelajarannya. Jadi bukan lagi pembelajaran media satu arah, dosen mengarahkan saja gitu, tapi sekarang lebih ke mahasiswanya yang dituntut aktif gitu ya Pak ya. Oke. Betul. Ya. Baik Pak. Ya baik Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Deli sudah mau meluangkan waktunya untuk saya sekedar ya ngobrol santai lah ya di pagi hari ini. Iya Pak. Iya Pak. Oke, semoga Pak Deli sehat selalu ya Pak ya. Kemudian selalu istilahnya sukses di bidang profesinya ya Pak ya. Baik Bu, sama-sama. Iya Pak Deli. Iya, oke. Ya baik teman-teman semuanya, itu tadi bincang singkat kita dengan narasumber yang sudah mumpuni di bidangnya, yaitu bersama Pak Deli Putra. Semoga bisa memberikan motivasi, inspiratif, dan juga khususnya di bidang dunia pendidikan. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Wila. Iya, halo teman-teman semuanya yang nonton acara channel YouTube saya. Kembali lagi di acara Wila Basari Official dengan konten yang sama, yaitu ngopi santai, yaitu ngobrol pintar tapi tetap santai. Dengan tema yang sama, yaitu bagaimana sih menjadi dosen yang kreatif, inovatif, dan juga visioner seperti itu. Nah, kebetulan hari ini saya sudah mengundang dua narasumber tentunya memiliki memiliki profesi yang sama, yaitu dosen yang sudah mumpuni di bidangnya, yaitu ada Pak Yohanes dan juga Pak Rizal. Kita sapa aja dulu yuk. Halo Pak Yohanes. Halo Bu Wila, selamat siang. Selamat siang. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik-baik aja Bu. Terima kasih. Iya. Kemudian kita sapa lagi Pak Rizal. Halo Pak Rizal. Halo. Iya. Apa kabarnya Pak? Iya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Oke, tetap semangat ya Pak. Oke. Halo, selamat siang Pak Rizal. Halo, selamat siang Pak. Apa kabar? Baik-baik Pak. Terima kasih Pak. Iya, oke. Mungkin Pak Yohanes bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu sambil menyapa teman-teman yang mungkin lagi nonton acara channel saya dengan menyebutkan nama, kemudian profesinya seperti apa, kemudian nanti dilanjut perkenalan oleh Pak Rizal setelah Pak Yohanes. Silakan. Baik. Apa kabar untuk penonton channel dari Bu Wila? Nama saya Yohanes Mamora. Ya. Saya dosen tetap di Politeknik Purbaya Tegal, namun sejak 2011 juga saya sudah menjadi dosen tamu ya di Sekolah Tinggi Teknologi Mandala Bandung. Saya pikir itu aja ya, terima kasih. Oke, baik. Kemudian bisa dilanjutkan Pak Rizal perkenalannya Pak? Oke, terima kasih Ibu Wila.
nama saya Rizal Farnaim. Ya, saya baru bergabung di Mandala ini sejak tahun kemarin ya. Sebelumnya saya dosen tetap di salah satu PTS. Kompetensi saya adalah di bidang database, karena selain saya mengajar, saya punya konsultan gitu kan ya, yang bergeraknya rata-rata untuk pembuatan software gitu kan ya. Saya mengajar itu sejak tahun 97. Sudah cukup lama gitu kan ya. Udah lama, Kadang-kadang juga sudah senior. mulai jenuh gitu kan ya. Iya. Tapi Oke. seiringnya perkembangan ya, kita harus selalu mengikuti. Bukan begitu Pak Yohanes? Ya betul Pak, betul. Betul. Ya. Oke, Pak Yohanes sudah berapa lama nih Pak pengalaman mengajarinya Pak? Saya mulai berkarir sebagai dosen itu tahun 2005 ya, jadi berarti kira hampir untuk Agustus ini berarti hampir 16 tahun ya. 16 tahun. Namun seperti tadi saya katakan, kalau di STT Mandala saya mulai mengajar itu di semester ganjil 2011 ya, 2011. Jadi juga hampir cukup lama juga ya, hampir 10 Iya, tahun. cukup lama juga. Oke. Iya. Mengampu bidang mata kuliah apa saja Pak? Pak Yohanes? Kalau kompetensi saya sebenarnya di bidang instrumentasi dan kontrol, tapi karena basis saya teknik fisika yang padat dengan mata kuliah subjek matematika dan fisika ya. Jadi kalau di STT Mandala Bandung saya itu terutama mengajar mata kuliah yang bermuatan matematika ya. Jadi saya mengajar matematika 3 itu aljabar linear ya. Kemudian matematika 4 yaitu yang terkait dengan bilangan atau aljabar kompleks ya. Kemudian analisis numerik ya, dan saya mengajar juga di D3 mesin ya, untuk bidang saya justru di situ yaitu instrumentasi dan kendali. Itu yang saya ampu untuk di STT Mandala ya. Oke. Kalau untuk Pak Rizal Pak, mengampu mata kuliah apa saja nih Pak selama mengajar? Selama mengajar sebenarnya mata kuliah begitu banyaknya gitu kan ya. Udah gado-gado gitu kan ya, mulai dari pemrograman gitu kan ya, berkaitan dengan database ya, sekitar itulah mata kuliah yang saya ampu. Makanya kemudian saya dengan teman-teman membuat sebuah konsultan di bidang itu gitu kan ya, karena memang kemampuan kita ada di situ. Kebanyakan sih mata kuliah yang berpraktikum ya gitu kan ya. Jarang saya dikasih mata kuliah yang berbasisnya banyak hafalan gitu konteksnya gitu kan ya. Jadi rata-rata mata kuliah yang saya ampu biasanya mata kuliah yang berbasis ada praktikumnya. Ada Itu Mbak Bila. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan ya. Dimulai ke Pak Yohanes. Ya Pak Yohanes, bagaimana sih cara menyampaikan materi di kelas supaya mahasiswa tuh tidak mengalami kejenuhan gitu Pak? Wah, ini pertanyaan yang sulit tentu saja ya. Sebenarnya ini kalau untuk diajarkan, karena juga betul karena bergantung sebenarnya juga pada mahasiswa ya, mahasiswanya juga. Namun paling tidak saya mengusahakan yang paling utama itu adalah bagaimana agar mahasiswa terlibat dalam perkuliahan. Jadi karena basis atau mata kuliah yang saya ajarkan di STT Mandala kebanyakan yang matematika ya. Jadi misalkan kalau mengerjakan soal misalnya, saya selalu berusaha untuk mengajak mahasiswa untuk terlibat ya. Kemudian kadang-kadang saya minta untuk mengerjakan ke depan ya. Jadi agar ya, intinya agar mereka terlibat ya. Jadi karena kalau kuliahnya, saya bisa merasakan ya, kalau misalkan kuliahnya berjalan satu arah ya, nah itu sampai pada suatu titik mereka akan mengalami kejenuhan ya. Iya. Tentu kadang-kadang ada humor dan sebagainya, tapi saya pikir itu bukan itu bumbu saja ya, tapi yang
secara metodologi itu adalah bagaimana agar mahasiswa itu terlibat dalam perkuliahan. Jadi saya berdialog ya, paling berdialog dan tidak membaca slide kemudian bicara membaca slide, tidak seperti itu ya. Dan karena dalam proses menghitung saya justru paling senang ya kalau misalkan dalam proses menghitung misalnya mengerjakan di papan atau mungkin seperti sekarang kondisi pandemi kita kalau ada mahasiswa yang negur, Pak ini katanya Bapak salah hitung, nah itu suatu indikasi bagi saya bahwa ada yang salah Pak, itu sepertinya yang baik seperti saya senang sekali ya. Itu artinya bahwa mahasiswa itu terlibat dalam proses pembelajaran. Proses pembelajarannya. Itu. Oke. Ya seperti itu ya. Jadi mengajak berdiskusi interaktif juga, jadi supaya ada keterlibatan mahasiswa dan juga dosen itu sendiri. Oke, kalau Pak Rizal dalam pertanyaan sama bagaimana Pak? Nggak jauh beda dengan beliau gitu kan, apa yang beliau sampaikan barusan gitu kan ya. Jadi kan biasanya kita hanya ngajar di teacher learning gitu kan ya. Kalau saya sometimes kalau saya balik, bagaimana yang jadi student learning? Jadi kita cuma bisa jadi fasilitator, motivator buat mereka gitu kan ya. Sehingga tuh kelas itu tidak akan pernah jenuh gitu kan ya. Kalau hanya satu arah aja dari dosen ke mahasiswa, pastinya akan terjadi apa yang Pak Yohanes sampaikan tadi, mahasiswa mulai jenuh dan sebagainya. Kalau kita balik kemudian mahasiswanya yang mengajar ke depan gitu kan ya, tentunya dengan kita kasih bahan. Jadi ada student learning-nya dari mahasiswa, kita tuh hanya memfasilitasi gitu kan ya, memotivasi mereka seperti apa. Itu sasarannya kalau saya, kalau supaya anak-anaknya yang pertama yang tidak jenuh. Yang kedua, kalau saya juga memberikan ke mahasiswa itu karena berhubungan dengan programming, selalu ada ATM, amati, tiru, modifikasi gitu kan ya. Jadi kalau saya bikin program, kemudian mereka mencontoh, mereka mencoba gitu kan ya. Nah, mereka saya minta tolong dimodifikasi program ini. Bagaimana kira-kira imajinasi dari mereka dari satu program ini dengan daya pikir mereka. Karena setiap orang pasti punya daya pikir yang berbeda dalam membuat program gitu kan ya. Jadi saya selalu berikan ke anak-anak, yang pertama adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, itu aja. Oke, jadi adanya student learning dan juga bagaimana caranya untuk melakukan ATM itu sendiri ya Pak, supaya ada interaksi juga antara mahasiswanya itu sendiri, jadi suasana lebih cair. Oke, baik, pertanyaan yang selanjutnya dimulai ke Pak Yohanes ya. Perkembangan teknologi saat ini kan semakin canggih ya Pak, ilmu pengetahuan juga semakin pesat ya Pak. Nah, bagaimana sih cara mengembangkan materi suatu mata kuliah tersebut menurut Pak Yohanes? Silakan Pak. Oke, jadi yang paling mendasar sebenarnya sekarang kalau dalam bidang saya itu seperti sekarang misalnya untuk di matematika ya, jadi bagaimana mereka familiar dengan fasilitas yang tersedia ya, misalkan materi di internet, kemudian pembelajaran dan yang terutama software. Jadi misalkan pada masa zaman kita kuliah dulu misalnya banyak proses perhitungan yang kita kerjakan secara manual ya, dan itu memakan banyak waktu ya, dan mungkin nilai pembelajarannya ya ada ya, tapi akan lebih berguna jika waktunya dipakai untuk mempelajari hal-hal yang sifatnya lebih mendasar gitu. Jadi misalkan ada soal misalnya, saya persilakan mereka misalnya menggunakan misalkan untuk matematika ya, ada software namanya Wolfram Alpha. Nah itu silakan mereka pakai untuk menghitung ya. Jadi mereka sudah tahu kira-kira nanti jawaban yang benar seperti apa. Nah tinggal nanti mereka melihat ya bagaimana urutan langkahnya mereka mengerjakan. Ya, jadi itu salah satu contoh ya bagaimana sekarang teknologi itu sudah sangat membantu mereka ya. Jadi untuk belajar lebih jauh lagi ya, artinya lebih mendasar ke prinsip-prinsip dasar. Jadi hal-hal yang dulunya misalkan waktu dipakai harus untuk perhitungan-perhitungan itu bisa dialokasikan waktunya untuk hal-hal yang lebih lebih mendasar ya. Jadi mereka lebih menguasai dasar-dasar dari perkuliahan. Kemudian seperti juga ini seperti ada Pak Rizal di sini ya. Jadi
programming itu bukan lagi sebenarnya sudah syarat syarat perlu ya. Jadi syarat perlu bagi seorang mahasiswa teknik ya. Jadi setiap mahasiswa terlepas dari apapun bidangnya di bidang teknik itu sudah harus bisa programming, sudah harus familiar dengan programming, karena itu ada programming itu atau menggunakan software program itu adalah untuk memudahkan, sekali lagi memudahkan pekerjaan mereka. Tentu levelnya beda-beda ya dengan yang bagaimana misalkan mahasiswa teknik mesin misalnya kemampuan memprogramnya dengan informatika tentu saja berbeda, tapi paling tidak mereka tahu ya, mereka paham. Nah, karena itu tadi bukan karena bukan karena itu perlu mereka kuasai saja ya, tapi karena itu akan membantu dalam proses belajar mereka. Oke, baik. Saya lanjut ke pertanyaan yang sama kepada Pak Rizal. Seperti apa, Pak, pendapatnya? Iya, kalau saya ke depannya gitu kan ya, artinya media pembelajaran kan tidak hanya kita ketemu gitu ya, mahasiswa kita di kampus atau via online gitu kan ya. Sekarang banyak media pembelajaran yang kita bisa pelajari karena semakin ke depannya akan semakin terbuka gitu kan ya. Jadi belajar dimanapun kalau bagi saya buat mahasiswa khususnya mahasiswa kita gitu kan ya, banyak media pembelajaran yang mereka bisa cari lah gitu kan ya, dari Mbah Google, dari manapun juga gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau kemudian ada mahasiswa yang merasa kesulitan, kan sometimes kita mengajar itu belum tentu kadang-kadang mahasiswa itu dalam tanda kutip bisa mengerti gitu kan ya. Saya selalu berkata kepada mahasiswa, coba media apa yang menurut kalian yang mudah kalian atau seperti apa gitu kan ya. Intinya sih di sini kalau menurut saya gitu kan ya, anak-anak mahasiswa bisa berkreasi apapun karena sekarang media sudah terbuka lebar gitu kan ya, tidak ada yang tertutupi. Beda zaman saya kuliah dengan zaman Pak Yanus kuliah gitu kan ya. Saya lulus dari tahun 88 gitu kan ya. Zaman dulu, zaman kita kuliah itu masih feodal banget. Kita nggak punya sarana prasarana, zaman dulu belum ada laptop, boro-boro pengen punya PC gitu kan ya, belum bisa kebeli gitu kan ya. Jadi di rumah itu untuk kuliah itu sudah punya visi di kepala kita gitu kan ya. Begitu dosen ngasih tugas gitu kan ya, dari rumah itu udah siap-siap tuh algoritmanya nanti kalau kita sampai ke kampus. Kan kalau sekarang enggak, mereka tinggal buka Google, blok, cari semua sudah tersedia gitu kan ya. Jadi bagi saya mahasiswa sebenarnya sekarang sudah tidak ada hambatan yang berarti lah kalau melihat dunia ini gitu kan ya, informasinya semakin terbuka luas gitu kan ya. Jadi mereka bisa belajar dimanapun, apapun juga gitu kan ya. Itu kira-kira Mbak Wila. Ya, dan tentu saja bisa saya tambahkan sedikit. Jadi kita sebagai dosen itu tidak lagi mendominasi atau atau menjadi satu-satunya sumber pengetahuan ya, seperti Pak Rizal ya. Jadi bukan lagi kita. Jadi bahkan mungkin kita postingnya bisa sedikit saja. Toh perkuliahan itu paling lama 100 atau 150 menit ya. Sisanya itu bisa bisa mereka akses ya, mahasiswa akses dari banyak sekali sumber untuk saat ini. Itu saya pikir itu suatu keuntungan bagi mahasiswa pada masa sekarang dengan kemajuan teknologi. Oke, jadi pada intinya kita harus upgrade ya Pak ya, upgrade ilmu, upgrade teknologi gitu kan ya, memanfaatkan media teknologi yang ada untuk media pembelajaran itu sendiri gitu ya Pak ya. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir nih untuk Pak Yohanes dulu deh. Harapannya nih ya Pak, sebagai dosen tuh apa sih yang Bapak inginkan khususnya di dunia pendidikan? Nah, silakan Pak. Terima kasih. Jadi saya fokuskan pada karena
kelihatannya temanya tentang pembelajaran ya, interaksi dengan mahasiswa ya. Jadi ya harapan saya sih sebenarnya saya sedapat mungkin ya semakin semakin baik dalam penyampaian materi pembelajaran kepada mahasiswa. Saya harus belajar juga mungkin hal-hal yang baru yang harus saya tambah lagi ya pengetahuan agar bagaimana komunikasi dengan mahasiswa semakin baik, karena saya juga harus mengakui bahwa dalam materi atau subjek yang saya ajarkan itu kadang-kadang ada yang menganggap ini materi yang susah gitu ya, misalkan materi yang belum sudah menganggap susah, padahal ya belum tentu juga ya. Mereka harus jadi bagaimana agar ke depannya ya, tadi saya jadi gini, kalau misalkan saya dari evaluasi misalnya dari ujian ataupun ya dari ujian misalnya ya, kalau misalnya mahasiswa kebanyakan mendapat nilai yang tidak baik, itu saya yang berkaca gitu ya, berarti kemungkinan cara menyampaikan saya kurang baik, sehingga kira-kira di mana saya kekurangannya dan bagaimana cara saya memperbaiki. Dan harapan saya ke depan tentu saja ya dari sisi pengajaran saya bisa mengemas ya pembelajaran yang kelihatannya susah itu menjadi lebih mudah dan lebih menyenangkan untuk diikuti oleh mahasiswa. Itu harapan saya ke depan, Bu Wila. Sorry. Untuk Pak Rizal, silakan Pak, pertanyaan yang sama. Pak Rizal? Mungkin lagi gangguan sinyal. Oh iya, terputus dia. Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Ya, ya berarti harapannya ke depan bisa untuk pembelajaran semakin lebih baik lagi gitu ya Pak ya. Oke, ini berhubung Pak Rizalnya kayaknya keluar kayaknya ya Pak mentah. Jadi saya nggak bisa lanjut sama Pak Rizal. Oke, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Oke, kalau gitu saya terima kasih ya Pak Yohanes sudah meluangkan waktu luangnya untuk sekedar berdiskusi santai gitu di channel YouTube saya. Semoga selalu diberikan kesehatan ya Pak Yohanes dan sukses terus di bidangnya Pak Yohanes. Sama-sama Wila, semoga juga sukses, semoga perkuliahannya juga lancar ya, Wila ya. Terima kasih. Baik. Oke, ya itu tadi teman-teman yang mungkin lagi nonton acara channel saya ini sedikit ya berdiskusi santai ya antara saya dengan Pak Rizal. Kayaknya nih udah ada bergabung lagi nih. Coba ya, kita tunggu sebentar. Iya, nah sempat terputus. Oke, sudah tersambung lagi. Mungkin kayaknya sinyalnya ini deh kurang bagus di sananya. Halo Pak Rizal. Pak, coba saya hubungi sebentar. Pak Rizal. Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya tutup aja. Ya, semoga yang menjadi bahan tema obrolan kita kali ini menjadi Oke, Pak Rizal udah tersambung. Pak Rizal bisa dengar suara saya, Pak? Pak Rizal? Pak, halo? Pak Rizal? Bisa ini? Mendengar? Halo, Pak? Halo. Iya, Pak Rizal. Iya, ini tadi sempat terputus sinyalnya ya, Pak? Halo. Iya, halo Pak, sudah terdengar Pak. Ini sempat terputus. Bisa dengar suara saya Pak? Halo Mbak Wila. Iya, oke, halo. Oke, satu pertanyaan lagi nih buat Pak Rizal belum terjawab. Harapannya Pak sebagai dosen khususnya untuk dunia pendidikan apa Pak yang Bapak inginkan Pak Rizal? Halo? Halo Pak? Pak bisa dengar? Halo? Oke, Pak Rizal? Ya kayaknya buffering, kayaknya di sananya lagi gangguan. Udah nggak apa-apa deh. Ya semoga apa yang menjadi pembicaraan kita kali ini menjadi inspirasi dan juga motivasi khususnya di dunia pendidikan untuk teman-teman semuanya. Oke, selamat
siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.